Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Marani dari 12 MIPA 2 dengan nomor ujian 7-20-2038 akan memasak makanan fungsional berupa kolak pisang. Untuk khasiat kolak pisang dapat didapat dari bahan-bahan utamanya, yaitu yang pertama pisang. Pisang dapat memberikan kandungan karbohidrat pada tubuh serta nutrisi lain seperti kalsium, vitamin B6, vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan kekebalan tubuh, dan kalium untuk menurunkan tensi darah. Lalu yang kedua, kuah kolak santan. Dapat memberikan asupan protein, lemak, kalori, mineral, dan karbohidrat pada tubuh. Lalu gula merah. Gula merah ini mengandung zat gizi, zat besi, kalsium, zinc, dan kalium. Sedangkan jenis gula merah yang produknya tradisional biasanya lebih diminati karena dianggap lebih sehat dan aman bagi penderita diabetes. Alat-alat yang dibutuhkan adalah yang pertama pisau, yang kedua sendok makan, lalu mangkuk besar untuk menaruh kolak yang sudah matang, sendok besar untuk mengaduk kolak, panci besar untuk memasak kolak, saringan untuk menyaring kelapa, dan airnya akan ditaruh ke dalam panci yang kecil. Setelah itu air santannya akan dimasukkan ke dalam panci yang lebih besar untuk direbus. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama pisang kepok, yang kedua labu, yang ketiga ubi, lalu daun pandan, setelah itu vanili bubuk, garam, gula, parutan kelapa yang nanti akan menjadi santan, gula merah, dan air. Alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan pengemasannya itu adalah yang pertama solatip, lalu gunting, label kemasan, sendok, tutup gelas plastik, dan gelas plastiknya. Pertama-tama kita akan memasak gula merahnya terlebih dahulu. Jadi siapkan panci yang sudah diisi air, lalu nyalakan kompornya. Setelah itu masukkan gula merah sebanyak 500 gram. Setelah itu masukkan daun pandan sebanyak 3 lembar. Dan tunggu hingga gula merah mencair. Selagi menunggu gula merahnya matang, kupas dan potong-potong pisang, labu, dan ubi yang telah disediakan. Untuk pembuatan santan ini, saya dibantu oleh mama saya. Pertama-tama caranya, siapkan air, lalu masukkan kelapa ke dalam air. Setelah itu, siapkan wadah kedua dan saringannya. Lalu aduk-aduk kelapa yang sudah dimasukkan ke dalam air tadi. Setelah kelapa dan air bercampur, saring santan agar ampasnya tidak ikut ke dalam wadah yang kedua. Lalu peras-peras kelapa hingga air santannya keluar semua. Setelah selesai, lakukan hal tersebut berulang kali hingga santan menjadi banyak seperti ini. Karena ubi dan labunya keras, jadi kita harus merebus terlebih dahulu. Selagi menunggu labu dan ubi tidak keras lagi,
Kita masukkan gula merah ke dalam santan dengan saringan. Setelah itu nyalakan kompor dan aduk hingga merata. Selagi menunggu santannya matang, masukkan daun pandan dan masukkan 10 sendok gula, 10 sendok makan gula. Setelah itu masukkan setengah sendok teh garam. Setelah itu masukkan 2 vanili bubuk. Setelah itu aduk hingga mendidih. Sambil menunggu santannya matang, kita masukkan pisang, labu, dan ubinya ke dalam santannya. Ini hasil kolak pisang yang sudah matang. Sekian video pengolahan kolak pisang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.